Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Wafik Azizah, NIM 050202214040, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di video kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fahmi Zulkarnain, di mana video ini saya aturkan guna memenuhi tugas untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai sistem hukum. Sistem hukum. Apa sih sistem hukum itu? Sebagaimana yang diketahui bahwasanya setiap apapun yang ada di dunia ini merupakan suatu sistem, termasuk di dalamnya ialah hukum. Nah, hukum sendiri merupakan kajian sistem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen atau elemen yang berkaitan satu dengan lainnya, membentuk suatu kesatuan guna mencapai tujuan yang sama. Hukum ialah suatu sistem, yang artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup keseluruhannya dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan lainnya. Macam-macam sistem hukum sendiri ada 4, yakni sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, serta sistem hukum Islam. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum civil law. Sebagaimana namanya, sistem hukum ini lahir di Eropa daratan serta berkembang di negara-negara jajahan. Sistem hukum civil law atau Eropa kontinental ini disebut juga dengan sistem hukum Romawi Jermani. Kenapa? Karena sistem hukum ini merupakan hasil dari kodifikasi hukum yang berlaku pada Kekaisaran Romawi, yakni Kekaisaran Yustianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, peraturan perundang-undangan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelumnya, di mana pada masa Yustianus sendiri disebut Corpus Juris Civilis. Kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dikembangkan dan dikodifikasi di negara-negara Eropa daratan sehingga negara-negara tersebut menganut sistem hukum Eropa kontinental. Adapun negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental sendiri tentunya dari negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, ada juga dari benua Asia termasuk Indonesia. Prinsip utama dari sistem hukum Eropa kontinental sendiri ialah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Nah, hal tersebut dianut berdasarkan tujuan hukum sendiri, yakni tentang kepastian hukum, di mana kepastian hukum ini mampu terwujud apabila seluruh tindakan-tindakan hukum manusia dalam berkehidupan diatur dalam peraturan hukum yang tertulis. Nah, berdasarkan hal demikian, hakim dalam sistem hukum Eropa kontinental sendiri, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukumnya. Hakim hanya mampu mengikat secara umum, di mana fungsi dan peran hakim sendiri ialah menentukan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Adapun putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat pihak yang berperkara, di mana dalam hal ini putusan tersebut disebut juga dengan doctris res adjudicata. Kemudian mengenai sumber hukum dari sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum civil law sendiri, yakni ada undang-undang, di mana undang-undang ini dibentuk berdasarkan kekuasaan legislatif. Kemudian diakui pula peraturan-peraturan yang dibuat oleh eksekutif berdasarkan wewenang undang-undang dan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Selain itu terdapat pula kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat, di mana kebiasaan-kebiasaan ini mampu menjadi sumber hukum apabila hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Yang kedua yakni sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon sendiri berasal dari Inggris pada abad ke-11, kemudian menyebar
dan dikembangkan oleh Amerika Serikat, sehingga dalam hal ini sistem hukum Anglo-Saxon disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Amerika. Namun, pada kenyataannya sendiri, sistem hukum ini lebih dikenal dengan sebutan nama sistem hukum common law atau unwritten law. Nah, adapun negara-negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, yakni ada Amerika Serikat, ada Kanada, ada Persemakmuran Inggris, Australia, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Sumber hukum dari sistem hukum common law yakni ada putusan hakim, di mana dalam hal ini disebut juga dengan judicial decision, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan, yang ketiga ada undang-undang, dan yang terakhir yakni peraturan administrasi negara. Apabila dilihat dari sumber hukumnya sendiri, sistem hukum common law itu lebih berkebalikan dari sistem hukum civil law, di mana dalam hal ini hal yang cukup terlihat perbedaan dari keduanya yakni peran dan fungsi hakimnya, di mana dalam sistem hukum common law hakim tidak hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan saja, tetapi dalam sistem hukum common law hakim memiliki 3 fungsi dan peran utama, yakni membentuk seluruh aturan kehidupan masyarakat. Hakim juga mempunyai kewenangan atau wewenang seluas-luasnya dalam menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, dan yang terakhir menciptakan prinsip hukum baru yang menjadi pegangan hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Nah, dalam sistem hukum common law juga dianut sebuah doktrin, di mana doktrin itu dinamakan dengan nama The Doctrine of Precedence atau State Decision. Doktrin ini pada hakikatnya memutuskan suatu perkara, di mana hakim harus mengambil keputusan berdasarkan pada prinsip hukum yang sudah ada dalam utusan hakim lain dari perkara sejenis yang sebelumnya, atau yang disebut dengan preseden. Yang ketiga yakni sistem hukum adat. Sistem hukum adat itu biasanya berkembang di negara-negara Asia seperti Indonesia, Cina, India, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, sumber hukum dari sistem hukum adat sendiri yakni peraturan tidak tertulis, di mana dalam hal ini peraturan tersebut tumbuh, berkembang, serta dipertahankan berdasarkan kesadaran dari masyarakatnya. Sifat dari sistem hukum adat sendiri yakni tradisional, yakni berpangkal pada kehendak nenek moyang. Nah, apabila berbicara mengenai sistem hukum adat, kata hukum dalam sistem hukum adat sendiri itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan sistem hukum di Eropa. Kenapa? Karena pada dasarnya peraturan-peraturan yang ada dalam sistem hukum adat ini selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosial. Walaupun banyak sekali hukum dalam sistem hukum adat ini yang mampu berubah tergantung dari pengaruh kejadian atau keadaan yang selalu silih berganti. Tetapi penyebab dari perubahan tersebut itu seringkali tidak diketahui, dan terkadang itu tidak disangka-sangka akan menyebabkan suatu perubahan dalam sistem hukum adat sendiri. Adapun pelaksana dari sistem hukum adat sendiri yakni adanya pengemuka adat, yakni sebagai pemimpin yang disegani. Pengemuka adat ini dianggap paling mampu untuk menjalankan serta memelihara peraturan-peraturan dan mampu menjadi panutan sehingga bisa ditaati oleh anggota masyarakatnya berdasarkan kepercayaan nenek moyangnya. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yakni sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam sendiri berasal dari masyarakat Arab, yakni daerah Timur Tengah, kemudian menyebar luas di benua Asia, Afrika, dan Eropa, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, sistem hukum Islam
itu sangat terlihat sekali perbedaannya, di mana sumbernya berasal dari Al-Quran sebagai sumber utama dan sumber pertama. Al-Quran sendiri ialah kitab suci dari agama Islam yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada sunnah atau hadis, di mana dalam hal ini terdapat perkataan, perbuatan, serta takrir Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad yakni kemampuan dalam menentukan suatu hukum atau perkara berdasarkan hasil pemikiran yang dirujuk kepada sumber hukum sebelumnya, di mana orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.